Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu semua. Kita akan membicarakan mengenai apakah tunjangan beras untuk pensiunan PNS itu masih relevan atau masih masuk akal atau tidak. Karena apa? Kita ketahui bahwa saat ini harga beras itu kan lebih mahal jika dibandingkan dengan tunjangan yang diterima oleh pensiunan PNS. Nah, kita akan kupas, kita akan bahas secara detail. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwa para pensiunan PNS saat ini itu kan memang menerima tunjangan beras dari negara atau dari pemerintah. Nah, tunjangan beras yang didapatkan atau diterima oleh pensiunan PNS itu kan di kisaran 7 ribuan. Itu artinya nominal atau angka yang didapatkan oleh pensiunan PNS dari segi tunjangan beras sangat jauh berbeda atau jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan harga beras saat ini. Karena apa? Kita ketahui bahwa saat ini harga beras itu kan misalnya kita taruh di angka 13 ribuan ke atas. Pertanyaannya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, apakah tunjangan beras yang nominalnya sekitar 7 ribuan itu masih relevan atau masih masuk akal untuk diterima para pensiunan PNS atau tidak? Sebelum kita membicarakan mengenai apakah tunjangan berasnya itu perlu dinaikkan atau tidak, kita perlu untuk mengetahui apa definisi dari tunjangan itu sendiri. Kenapa ini harus saya jabarkan mengenai arti atau definisi tunjangan? Ya, biar kita bisa untuk memandang atau menyikapi tunjangan beras ini dengan lebih sehat lagi atau dengan jernih lagi dan tidak mengedepankan emosi. Jadi Bapak dan Ibu semua, ini adalah definisi tunjangan yang saya ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tunjangan itu berarti uang atau barang yang dipakai untuk menunjang, kemudian tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan, kemudian sokongan, kemudian juga bantuan. Bapak dan Ibu semua, dari pengertian yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kita bisa untuk menggarisbawahi kata bantuan di dalam arti dari tunjangan itu. Itu artinya tunjangan itu kan memang sifatnya itu adalah bantuan dan bukan diberikan secara keseluruhan atau secara penuh nilainya. Misalnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, kita pukul rata harga beras saat ini itu misalnya adalah Rp15.000. Nah, pemerintah itu memang memberikan tunjangan berupa uang sebesar 7 ribuan. Itu artinya nominal atau angka 7 ribuan rupiah itu merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau oleh negara dengan tujuan tentu saja meringankan para pensiunan PNS ketika ingin membeli beras. Kalau kita bicara dari segi pengertian yang ada di KBBI, sekali lagi, tunjangan itu kan sifatnya itu adalah bantuan. Nah, dalam hal ini pemerintah itu memang membantu para pensiunan PNS dengan cara yaitu tadi memberikan bantuan tunjangan beras yang nilainya itu memang 7 ribuan rupiah. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, memang nilai atau angka dari tunjangan beras itu kan memang jauh lebih sedikit, bahkan setengahnya dari harga beras saat ini. Tapi sekali lagi yang perlu diketahui Bapak dan Ibu semua bahwa tunjangan itu kan memang sekali lagi sifatnya itu adalah sokongan atau sifatnya itu adalah bantuan. Pemerintah sendiri itu kan memang memberikan bantuan, dalam hal ini bisa dikatakan dalam tanda kutip subsidi kepada para pensiunan PNS agar bisa untuk membeli beras dengan nilai yang nominalnya itu setengah. Artinya dari 7.000 itu kan hanya setengah atau 50% dari harga beras itu sendiri. Dari pengertian itu ya memang sekali lagi bahwa tunjangan itu kan sifatnya itu memang bantuan dari negara atau dari pemerintah. Yang kedua, ini kita juga perlu bahas bahwa nilai dari tunjangan beras untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan memang mengalami perubahan. Nah, ini saya ambilkan datanya dari referensi yang ada di media-media yang kredibel.
Nah, ini adalah nilai perubahan dari tunjangan beras yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, pemerintah itu pernah menaikkan tunjangan beras untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan atau penerima tunjangan berdasarkan peraturan Ditjen Perbendaharaan nomor 3 PB 2015 tertanggal 10 Februari tahun 2015. Peraturan ini merupakan perubahan kelima sejak perubahan terakhir pada tahun 2013 silam. Nah, di dalam penjelasan itu disebutkan bahwa harga pemberian beras oleh pemerintah kepada perum bulog untuk tunjangan pangan golongan anggaran PNS, TNI, dan Polri ditetapkan Rp8.047 per kilogram. Sementara itu, tunjangan beras dalam bentuk uang untuk pegawai negeri dan pensiunan atau penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242 per kilogram. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, memang ada perubahan dari nilai atau angka tunjangan beras untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang bahwa angka atau nominalnya itu di angka 7 ribuan, tepatnya di Rp7.242. Pertanyaannya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, bagaimana cara agar pensiunan PNS itu bisa untuk mendapatkan tunjangan beras yang nominal atau angkanya itu lebih besar dibandingkan saat ini? Syarat utamanya tentu saja harus ada perubahan regulasi ya Bapak dan Ibu semua. Kalau peraturan atau payung hukum atau landasan hukumnya belum diganti atau belum dirubah, ya itu artinya nilai atau angka atau nominal dari tunjangan beras yang akan diterima oleh para pensiunan PNS itu nilainya itu tetap sama, yaitu di angka 7 ribuan rupiah. Sekali lagi, memang kita harus sama-sama menyadari bahwa nilai tunjangan beras yang diterima oleh para pensiunan PNS itu kan memang jauh jika dibandingkan dengan harga beras saat ini. Sekali lagi, harga beras saat ini itu kan memang beragam di pasar, tergantung jenisnya, tergantung Bapak dan Ibu pensiunan PNS belinya di mana. Tapi kita bisa untuk memukul rata kira-kira di angka 15 ribuan rupiah per kilogram. Selama regulasi atau payung hukumnya itu belum dirubah oleh pemerintah, ya itu artinya tidak ada harapan bagi para pensiunan PNS untuk mendapatkan nominal atau angka dari tunjangan beras yang nominal atau angkanya itu akan naik. Beda cerita kalau ternyata pemerintah itu bersedia atau memiliki kemauan untuk mengubah peraturan. Nah, kalau peraturannya diganti atau dirubah, ya tentu saja para pensiunan PNS bisa untuk mendapatkan tunjangan beras yang nominal atau angkanya itu lebih besar lagi. Tapi menjadi gini Bapak dan Ibu semua, bahwa memang harus diakui dengan nominal seperti itu, ya para pensiunan PNS itu sangat banyak yang merasa kesulitan karena nilai dari tunjangan beras itu kan memang 50% jika dibandingkan dengan harga beras saat ini. Nah, hal itu yang akhirnya menimbulkan banyak suara atau menimbulkan banyak permintaan dari para mantan abdi negara agar pemerintah itu bisa untuk menaikkan tunjangan beras. Sekali lagi, ini yang perlu dicatat ya Bapak dan Ibu semua. Relevan tidak sih dengan angka yang nilainya itu 7 ribuan ketika harga beras itu sekitar 15 ribuan? Masuk akal tidak kalau pensiunan PNS itu mendapatkan nominal seperti itu? Untuk menjawab ini, sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kita bisa untuk melihat dari berbagai sudut. Sekali lagi tujuannya adalah biar kita diskusinya itu lebih sehat, lebih pakai akal sehat. Sudut pertama, sekali lagi, bahwa tunjangan itu sifatnya adalah bantuan. Dalam hal ini adalah pemerintah itu membantu para pensiunan PNS untuk bisa membeli beras dengan cara memberikan tunjangan sebesar 7 ribuan. Itu artinya ya pensiunan PNS itu masih harus menambal kekurangannya yang sekitar misal 7 ribuan tadi melalui uang atau gaji yang diterima setiap bulan. Sifat dari bantuan itu sendiri itu kan memang dalam tanda kutip sukarela. Itu artinya ya pemerintah itu tidak memberikan secara full atau secara utuh sesuai dengan harga beras. Karena yaitu tadi bahwa untuk tunjangan sendiri itu adalah sifatnya itu berupa sokongan atau berupa dalam tanda kutip donasi atau bantuan.
Sudut pandang kedua yang bisa kita ambil itu adalah dari durasi perubahan untuk peraturan sendiri. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa peraturan itu kan terakhir kali itu diganti atau dirubah pada tahun 2015 silam. Itu artinya saat ini itu tahun 2026 dan berarti belum ada perubahan selama 11 tahun. Di sisi lain, ketika peraturan atau regulasinya belum berubah, harga beras itu kan terus berubah setiap tahun. Harga beras saat ini tentu berbeda dengan setahun kemarin, dengan 2 tahun kemarin, ataupun 3 tahun kemarin. Dan yang perlu kita ketahui, ini juga harus kita sadari bahwa dalam setiap tahun, harga-harga itu kan pasti naik tuh. Misalnya, harga beras 5 tahun kemarin itu misal kita taruh 8.000. Nah, di tahun setelahnya itu mungkin 9.000, kemudian 10.000, 11.000, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, tunjangan yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah itu nilainya itu tetap. Nah, hal ini sekali lagi tentu bisa untuk menjadi pertimbangan bagi negara atau bagi pemerintah untuk apakah bersedia mengubah nilai tunjangan beras untuk para pensiunan PNS atau tidak. Sudut pandang ketiga, kita juga harus melihat dari segi keuangan atau APBN atau fiskal yang dimiliki oleh pemerintah ya Bapak dan Ibu semua. Karena apa? Ketika pemerintah itu menaikkan nilai atau nominal tunjangan beras, tentu saja ada perubahan dari postur APBN yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena itu artinya pemerintah atau negara, dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Pak Purbayu Disadewa, harus menganggarkan dana atau anggaran untuk mencukupi kenaikan dari nilai tunjangan beras itu sendiri. Nah, dengan banyaknya jumlah pensiunan PNS beserta PNS aktif dan juga anggota TNI, Polri, dan lain sebagainya, tentu saja anggaran yang disediakan atau anggaran yang dialokasikan itu akan sangat besar. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan sendiri bagi negara atau bagi pemerintah untuk mengubah nilai dari tunjangan beras untuk para pensiunan PNS, kemudian PNS aktif, kemudian anggota Polri, TNI, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya memang kita sama-sama harus mengakui ya Bapak dan Ibu semua bahwa memang nilai tunjangan beras itu kan sangat jauh dengan nilai real atau nilai nyata dari harga beras itu sendiri pada saat ini. Tapi ya itu tadi, itu adalah fakta yang memang harus diterima bahwa tunjangan sifatnya adalah bantuan. Kemudian yang kedua itu adalah belum ada perubahan regulasi. Yang ketiga, memang untuk meningkatkan atau menambah nilai tunjangan beras tentu saja harus ada perubahan postur APBN dari negara atau dari pemerintah. Nah, harapannya ya tentu saja para pensiunan PNS itu mendapatkan kenaikan nilai tunjangan beras di masa depan. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana mengenai nilai tunjangan beras saat ini yang sebesar 7 ribuan, apakah masuk akal atau tidak, apakah masih relevan dengan kondisi pasar saat ini dengan harga-harga yang jauh lebih mahal pada saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa Bapak dan Ibu semua, jangan mudah percaya dengan berbagai konten di media sosial yang menyatakan akan ada rapelan gaji atau kenaikan gaji, yang menyatakan akan ada kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, atau konten yang memastikan akan ada pesangon untuk pensiunan PNS, karena sampai saat ini Taspen belum menerima regulasi dari negara atau dari pemerintah terkait dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji ataupun pesangon untuk pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kalau ada konten-konten yang memastikan akan ada rapelan gaji, akan ada kenaikan gaji, atau akan ada pesangon, itu adalah konten hoax. Bapak dan Ibu semua tidak usah menonton, karena kalau Bapak dan Ibu semua menonton kemudian percaya dengan konten seperti itu, ya Bapak dan Ibu semua akan menerima atau akan mendapatkan harapan palsu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.